Pantas saja Ganjar Pranowo marah keras karena ternyata paling banyak memakai biaya kampanye itu dirinya sejumlah 500 miliar lebih, dan boleh jadi itu dimainkan oleh para tim sesnya. Seharusnya agak anomali ya, ya iyalah dengan biaya kampanye yang 506 miliar ini, siapa sih yang gak pusing kalau gak menang? Dan lagian biaya kampanye sebanyak itu dapat dari mana dan dipakai buat apa aja ya? Pak, ini semua didapat daripada donasi yang diminta ke rakyat kemarin ya. Pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud menjadi pasangan calon dengan pengeluaran terbesar di Pilpres 2024. Berdasarkan laporan KPU, Ganjar Mahfud menghabiskan dana kampanye sebesar 506 miliar rupiah. Urutan kedua ditempati pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Pasangan itu menghabiskan dana kampanye sebesar 207 miliar rupiah. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin menjadi pasangan dengan pengeluaran terkecil. Pasangan Amin menghabiskan dana sebesar 49 miliar rupiah. Komisioner KPU Idam Khalif mengatakan KPU akan menindaklanjuti laporan dana kampanye masing-masing calon. Mereka menunjuk kantor akuntan publik atau KAP untuk mengeceknya. Kasihan memang ya, jadi Pak Anies saja hanya memakai 49 miliar, masih lebih tinggi daripada Pak Ganjar Pranowo yang konon kabarnya itu menggunakan dana kampanye sebesar 560 miliar. Ini bukan angka ecek-ecek sahabat ya. Boleh jadi Pak Ganjar ini dikibuli oleh para tim sesnya. Jadi memang di mana-mana itu biasanya ya tim sukses itu yang sukses, ya, justru calonnya yang ambruk. Nah, itulah kira-kira yang membuat para pendukung Ganjar Pranowo ini sukses-sukses semua, tetapi calonnya betul-betul amblas. Dan hal ini mendapat reaksi yang beragam dari netizen. Tahulah netizen 62 ya, pasti lucu-lucu cara mengomentarinya dan menohok. Ya itu ciri khasnya, betapa kejamnya memang netizen 62 itu. Jadi tidak boleh main-main bermedia sosial. Ganjar Mahfud keluarkan dana kampanye paling banyak, tembus 506 miliar. Pantesan tidak seterima itu Pak Ganjar sama perolehan suaranya di Pilpres kemarin yang cuma 16% setara HP Login. 506 miliar itu angka yang sangat banyak bro. Itu kalau lu pakai buat karaokean di Little Vista, sampai lebaran 15 kali lagi masih lanjut lo karaokean. Ini cuma ditukar sama 16% suara. Aduh ya Allah, pantes sih stres sampai mau mengajukan hak angket gitu. Ya gimana ya suaranya? Itu suaranya 16% kayaknya suara sumbang sama suara penolakan rakyat sama kepemimpinan Pak Ganjar yang kemilintih, cocok help lah pokoknya. Semangat terus ya. Sekarang saya ngerti kenapa Pak Ganjar pernah keluarin statement seperti ini. Kamu percaya ada suara saya segitu? Percaya nggak? Percaya? Dan jangan lupakan statementnya ini. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya. Agak anomali ya dengan suara saya. Nah, disinilah masalahnya sebenarnya. Jadi saya curiganya Pak Ganjar, ia memainkan dana kampanye Pak Ganjar ini adalah caleg-caleg PDIP yang juga tim sukses daripada Pak Ganjar. Kenapa? Karena caleg-caleg PDIP rata-rata terpilih, banyak suaranya, tapi Pak Ganjar justru tertinggal. Ini patut dicurigai ini Pak Ganjar, bahwa di bawah terjadi permainan yang tidak memang mengkampanyekan Pak Ganjar, tapi justru mengkampanyekan diri masing-masing. Apalagi yang masuk daftar caleg ya, dan ya tahulah seperti yang disampaikan Pak Ganjar, PDIP masih unggul sampai hari ini sekalipun kursinya berkurang. Mana nggak ngomong seperti tadi tuh? Emang kamu percaya suara saya segitu? Suara saya agak anomali ya? Ya iyalah dengan biaya kampanye yang 506 miliar ini, siapa sih yang gak pusing kalau gak menang? Dan lagian biaya kampanye sebanyak itu dapat dari mana dan dipakai buat apa aja ya? Pak, ini semua didapat daripada donasi yang diminta ke rakyat kemarin ya. Kalau gitu kasihan banget ya, uang 506 miliar daripada rakyat ini dibuang-buang untuk kampanye dan istilahnya tidak ada return back-nya kepada rakyat. Terus gimana dong Pak?
Kalau guys, setelah saya membaca dana kampanye yang digunakan oleh paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, ternyata paslon nomor 3 yang paling banyak menggunakan dana kampanye, yaitu 506 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding dengan paslon nomor 1 dan nomor 2. Paslon nomor 2 hanya 207 miliar, sedangkan paslon nomor 1 hanya 49 miliar. Tetapi hasilnya berbanding terbalik, paslon nomor 3 adalah yang paling terkecil mendapatkan suara rakyat, yaitu hanya 16% versi real count. Sedangkan paslon nomor 2 itu mendapatkan 58%, paslon nomor 1 mendapatkan 24%. Jadi apa yang perlu disalahkan? Yang perlu disalahkan adalah Ganjar Mahfud tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi di masyarakat Indonesia. Maka tidak perlu kita berbicara curang-curang. Faktanya membuktikan bahwa Ganjar banyak membuat blunder. Ganjar tidak mempunyai nilai tawar yang sangat tinggi dibanding dengan nomor 1 dan nomor. Nah, ini jelas ya. Salah satu netizen ini saya kira cukup cerdas. Kenapa? Karena menganggap bahwa bukan karena pendukung yang bermasalah, tetapi memang karena Pak Ganjar yang tidak layak jual. Dan itu boleh saja terjadi seperti itu, apalagi ketika Pak Ganjar sangat gencar menyerang Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sendiri kita tahu, misalnya seperti di Jawa Tengah itu kan di atas 80% rakyat di sana menyukai Pak Jokowi. Jadi boleh jadi karena seringnya menyerang Pak Jokowi, akhirnya amblas suaranya Pak Ganjar Pranowo ini. Rakyat marah karena pemimpinnya dipojokkan, dan itu saya kira memang salah satu konsekuensi logis yang harus diterima oleh Pak Ganjar. Sayangnya memang karena dana kampanyenya sangat besar ya, sangat tidak sebanding. Jadi wajar kalau marah-marah. Kalau mau ingin bertaruh, siap menang dan siap kalah. Itu namanya demokrasi. Wow, dahsyat kawan. Ya cukup dahsyat. Jumlahnya cukup fantastis, bahkan sangat fantastis. Dan itulah faktanya biaya politik di Indonesia. Cukup mahal, bahkan sangat mahal kawan. Maka rasanya kita tidak kaget bila cara-cara tertentu digunakan. Ya karena kan dananya tersedia. Bahkan untuk menjadi caleg saja membutuhkan biaya tidak sedikit. Untuk memuluskan apapun akan digunakan caranya agar mereka melenggang ke parlemen. Maka pertanyaannya, berasal dari mana dana tersebut dan digunakan untuk apakah dana tersebut, dan itu seharusnya mampu diverifikasi asal muasalnya seperti apa dan dari mana. Nah, itulah politik Indonesia kawan, sangat mahal, fantastis. Ya, saya kira memang dari situ harus juga mengakui bahwa untuk nyapres saja DPR RI itu minimal 20 miliar dan bahkan sampai tembus di angka 40 sampai 50 miliar. Artinya apa? Ya selain memang karena Pak Ganjar tidak layak jual, itu tadi jangan sampai dana kampanye Pak Ganjar ini diumbat juga oleh caleg-caleg PDIP yang memang membutuhkan banyak duit. Ya karena memang masyarakat sudah sangat pragmatis ya. Dalam konteks pemilihan hari ini saya kira rakyat betul-betul berpesta porah bagaimana menikmati uang para caleg. Tapi itulah konsekuensi logis dari sebuah proses politik yang dari awal mereka sendiri yang desain, para politisi yang ada di DPR, dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang memang hanya pro terhadap orang-orang yang memiliki banyak duit. Nah, efeknya apa? Akhirnya kemudian calon presidennya terganjar sendiri dengan sendirinya. Berita hari ini, KPU Ganjar Mahfud laporkan dana kampanye yang terbesar. Jadi hari ini tuh KPU ngumumin laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye para capres dan cawapres di pemilu ini. Nah dari laporan tersebut ternyata paslon nomor 3 Ganjar Mahfud itu tuh merupakan yang paling tinggi, yaitu di 506 miliar rupiah. Nah urutan keduanya itu adalah paslon nomor 2 Prabowo Gibran, yaitu dengan nilai 207 miliar rupiah. Dan yang paling rendah adalah paslon nomor 1 Anies Mohaimin dengan dana kampanye sebesar 49 miliar rupiah. Kalau media Tempo berasumsi sendiri mengatakan dapat info A1 dari lingkaran istana, dari pejabat A, dari pejabat B, kemudian dia mengatakan ini adalah info valid,
lalu kemudian diaminkan, ditokokin rame-rame oleh para pendukungnya, bahkan diimani kebenarannya, padahal itu adalah hanya sebatas asumsi saja, maka jangan salahkan rakyat, jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat pun mencurigai dengan anggaran Ganjar kampanye yang sampai 1,5 triliun itu. Tempo kalian dibayar berapa? Bintang Emon kalian itu dibayar berapa oleh anggaran yang sampai 1 triliun lagi? Dan yang paling konyolnya, udah kalau seandainya kalian dibayar, itu jagoan kalian tuh keong sampai seperti baterai lobet 16% gitu loh. Pantesan kok ngotot banget ini untuk mojokin, ngotot banget untuk nyebar-nyebar info A1 dan lingkaran presiden dan lain sebagainya. Hanya masyarakat pun curiga, oh ini buat. Nah, itulah sahabat ya, betapa kejamnya netizen A62. Jadi apa saja bisa dikuditi, dan di era demokrasi seperti ini ya sah-sah saja memberikan kritikan, masukan secara terbuka seperti ini. Tinggal orang-orang yang bermedia sosial saya kira harus lebih dewasa menyikapi. Jadi bayangkan saja kalau uang kampanye Pak Ganjar itu dibelikan keruku, lalu ditumpah satu provinsi, mungkin tidak akan ada orang yang kelihatan. Nah, realitas politik inilah yang saya kira memang ke depannya, terlepas dari hiruk pikuk hasil pemilu, saya kira memang edukasi politik harus dilakukan secara terus-menerus kepada rakyat. Lalu kemudian undang-undang sebentar lagi ini kan ada anggota DPR baru. Kita berharaplah undang-undang pemilu mereka revisi dan menjadikan pemilu ini memang sebagai ajang untuk mencari orang-orang yang berbakat di negeri ini, yang betul-betul bisa memikirkan rakyat. Karena bagaimanapun juga legislatif itu fungsinya adalah bagaimana sebenarnya membuat kebijakan yang muaranya itu untuk mensejahterakan rakyat. Nah, tapi sekalipun demikian, karena ini sudah terlanjur terjadi, tentu kita sangat berharap Pak Prabowo ke depan betul-betul kebijakan-kebijakan yang masih bagus harus tetap dilanjutkan. Dan memang ada beberapa kebijakan saya kira itu juga harus diakui bahwa memang perlu dikoreksi, terutama bagaimana orang miskin itu tidak dijadikan sebagai kapitalisasi dalam rangka untuk kampanye, karena hal tersebut sesungguhnya itu sudah sejak tahun 2014 pada saat Pak SBY pada periode keduanya menjadi calon presiden. Nah, lalu hari ini ketika banyak anggota DPR mempersoalkan soal bansos, itu juga saya kira tidak masuk di akal kenapa mereka tidak merubah itu pada saat mereka masih duduk kemarin. Nah, itulah fakta real bahwa politisi akan bicara belak-belakan tentang kesalahan-kesalahan kebijakan manakala kebijakan itu tidak berpihak kepada dirinya. Tetapi ketika kebijakan tersebut berpihak kepada dirinya, maka dia akan diam dan menikmatinya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.